hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dan selamat malam untuk Anda semuanya. Namun terlebih dahulu izinkan saya akan menyapa kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Dr. Hilmar Farid. Sekretaris Jenderal Kebudayaan Bapak Insinyur Dr. Andes Nano Adya Supriyatno MMMT. Anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Wardiman Joyonegoro. Dan tentunya para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan para peserta dan tamu undangan yang berbahagia. Sekali lagi saya Reska Amelia mengucapkan selamat datang dan selamat malam dalam acara merayakan 88 tahun lagu kebangsaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Minggu 30 Oktober 2016, bertempat di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Boleh tepuk tangannya dong? Terima kasih. Ya, adapun acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara perayaan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal berapa? 28 Oktober lalu, betul sekali. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara kita malam hari ini akan dibuka dengan nyanyian oleh paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara. Apa itu? Ya, saya akan menjelaskan sedikit. Paduan Suara Nasional dan Orkestra Gita Bahana Nusantara didukung oleh 60 orang putra-putri terbaik dari 34 provinsi yang akan tampil bersama 42 orang musisi muda dari berbagai daerah untuk mempersembahkan lagu patriotik, menggelorakan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa. Dan Gita Bahana Nusantara di bawah asuhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan mengawali persembahan melalui lagu-lagu yang pertama. Ada Bangun Pemudi Pemuda, ciptaan A. Simanjuntak, aransemen oleh Adi MS. Dan disambung dengan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan El Manik, aransemen Singki Sanjaya. Pemirsa dan hadirin yang berbahagia, langsung saja inilah paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara dengan konduktor Sapta Kuswara Kusbini.
Ya, sebuah pembuka yang luar biasa sekali dari paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara dengan konduktor Sapta Kuswara Kusbini. Tanggal 28 Oktober 1928 adalah peristiwa bersejarah yang sangat berarti sekali bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain lahirnya Sumpah Pemuda, saat itu pula lah diperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya melalui permainan biola oleh penciptanya sendiri, Wage Rudolf Supratman. Dan untuk mengingatkan kembali peristiwa bersejarah tersebut, seorang musisi muda bernama Sigit Ardityo atau kerap dipanggil Didit akan memainkan lagu Indonesia Raya dengan biola asli milik Wage Rudolf Supratman yang pertama kali dimainkan pada tanggal 28 Oktober 1928 sesuai dengan tanda birama dan nada dasar yang digunakan saat itu. Pemirsa hadirin yang berbahagia, langsung saja kita sambut Sigit Ardityo. Ya, itulah Sigit Arditya yang mengalunkan biola asli milik Wage Rudolf Supratman. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Luar biasa sekali ya, saya di belakang panggung saya merinding. Mungkin Bapak dan Ibu dan juga pemirsa di rumah pastinya juga merasakan hal yang sama. Karena menjadi hal pertama untuk menggunakan biola Wage Rudolf Supratman yang memiliki peran sejarah luar biasa sekali untuk bangsa kita, itu menjadi kebanggaan tersendiri tentunya untuk Didit. Luar biasa sekali. Bapak dan Ibu hadirin dan juga pemirsa di rumah, selanjutnya kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya 3 stanza. Untuk itu kami mohon Bapak dan Ibu hadirin untuk berdiri. Ya, lirik atau syair lagu Indonesia Raya diciptakan dalam 3 stanza. Paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara akan mempersembahkan lagu kebangsaan kita secara utuh dalam 3 stanza. Aransemen orkestra oleh Jos Kliber dengan konduktor Purwa Caraka.
pemirsa, tadi Indonesia Raya 3 stanza. Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia, kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, hadirin dan juga pemirsa yang berbahagia, acara kita akan kita lanjutkan dengan mendengarkan arahan cara menyanyikan dan cara memimpin Indonesia Raya yang akan disampaikan oleh Purwacaraka dan juga Bapak Obi AR Wiramiharja. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Purwa, selamat malam. Selamat malam Pak Obi. Saya agak sedikit merinding mendengar lagu Indonesia Raya asli dalam 3 stanza. Selama ini kan hanya 1 stanza saja. Dan saya hanya mendengar tahu bahwa lagu Indonesia Raya ini dipayungi dengan PP 44 tahun 58. Nah, saya ingin lebih tahu, lebih jauh supaya ini juga didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama penerus bangsa. Kira-kira apa sih isinya, Kang Purwa? Iya, Pak Obi. Selamat malam juga para hadirin semua dan pemirsa TVRI yang saya muliakan. Pak Obi, ini di depan saya udah ada kertas ini. Ya, kalau saya bacakan, saya nggak usah bacain semua ya. Yang berhubungan saja dengan teknis menyanyi ya Indonesia Raya. Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1958 tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Presiden Republik Indonesia. Juga ditambahkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 soal lambang negara. Jadi Indonesia Raya ini adalah juga lambang negara. Pasal-pasal yang penting mungkin saya akan bacakan. Di pasal 2 itu ada pada kesempatan-kesempatan di mana diperdengarkan lagu kebangsaan dengan alat musik, maka lagu itu dibunyikan lengkap 1 kali atau 1 strof dengan 2 kali ulangan. Ayat 2, jika pada kesempatan lagu kebangsaan dinyanyikan, maka lagu dinyanyikan lengkap 1 bait, yaitu bait pertama dan 2 kali ulangan. Ayat 3, jika dalam hal tersebut ayat 2 di atas lagu kebangsaan dinyanyikan seluruhnya yaitu 3 bait, maka sesudah bait yang pertama dan sesudah bait yang kedua dinyanyikan ulangan 1 kali dan sudah bait penghabisan dinyanyikan ulang 2 kali. Itu teknis sifatnya tapi ditetapkan di dalam undang-undang ini. Jadi kalau nyanyinya buntung gitu nggak boleh. Separoh gitu nggak boleh. Lalu di pasal 5 ini tegas dilarang. A. Menggunakan lagu kebangsaan untuk reklame dalam bentuk apapun juga. B. Menggunakan bagian-bagian dari lagu kebangsaan dalam gubahan yang tidak sesuai dengan kedudukan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Hal lain lagi ada bab 5 mengenai tata tertib dalam penggunaan lagu kebangsaan pasal 8. Lagu kebangsaan tidak boleh diperdengarkan dan dinyanyikan pada waktu dan tempat menurut suka-sukanya sendiri. Ayat 2, lagu kebangsaan tidak boleh diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam nada-nada, irama, iringan, kata-kata dan gubahan lain daripada yang tertera dalam lampiran-lampiran peraturan ini. Lalu ada aturan hukuman. Wah, ini mengerikan ya. Pasal 10. Ayat 1, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 5, pasal 7, ayat 2, ayat 3 dan pasal 8 peraturan ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp500. Tahun 58 loh. Kira-kira sekarang berapa ya? Ini peraturan harus dirubah nih ya. Kalau enggak Rp500 saya bayar aja deh gitu ya. Ayat 2, perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat 1 dipandang sebagai pelanggaran. Nah, undang-undang ini punya lampiran yang menjelaskan pasal demi pasal
Yang menarik adalah di sini ditetapkan pada lembaran negara nomor 72 tahun 58 mengenai penjelasan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 58 adalah bahwa untuk mencapai keseragaman perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah bagaimana nada-nada, iringan, kata-kata dan gubahan lagu itu. Perlu juga ditetapkan waktu dan cara penggunaan yang baik. Penjelasan pasal demi pasal pada pasal 1 adalah yang dimaksud setelah dalam tahun 1945 dirubah oleh Panitia Peninjau Lagu Indonesia Raya, pada ayat 2 lampiran berisikan 1 lagu Indonesia Raya untuk nyanyian lengkap 3 bait. Peraturan lagu Indonesia Raya untuk orkes simfoni, partitur lagu untuk Indonesia Raya orkes harmoni atau tiup, 43 lembar untuk perlengkapan keperluan alat-alat musik yang bersangkutan, partitur lagu Indonesia Raya untuk orkes fanfare atau militer, yang terakhir adalah partitur lagu Indonesia Raya untuk iringan piano. Itu yang ditetapkan pada lembar penjelasan. Jadi yang dimaksud untuk reklame dan memperbesar keuntungan dagang dalam segala bentuk dilarang, tidak boleh menggunakan dalam musik dansa, mars dan sebagainya bagian-bagian yang menurut kesan pertama dinyatakan dalam bagian dalam lagu kebangsaan untuk menjaga kehormatan lagu kebangsaan dan untuk menjaga keseragaman dalam penggunaan lagu kebangsaan. Sebentar. Itu. Baik. Kang Purwa, ini sekarang entah mungkin kuping saya yang rusak, Bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya itu, kebetulan rumah saya itu di belakang sekolah. Ya. Tiap hari. Atau ada upacara-upacara di sekitar seorang kampung, Pak. Tuh. Seorang kampung gini lah. Ya sekali-sekali boleh dong lah, kenapa sih? Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kita menyamakan suara. Gitu. Si konduktornya bilang, si dirigennya bilang. Kita mulai setelah hitungan ketiga. Tadi tuh 1, 2, 3. Indonesia. Rusaklah. Ya. Rusaklah itu. Sering kok begitu emang. Betul ya. Ya Jadi betul. ini yang perlu diperhatikan. Ya. Ini lagu kebangsaan loh, bukan lagu pop. Ya, ini bukan lagu pop, ini lagu kebangsaan. Orang lain tuh begitu hikmat cara menyanyikannya. Bagaimana menurut Kang Purwa? Iya, jadi kalau saya perhatikan memang lagu Indonesia Raya itu kalau merujuk pada yang ada pada peraturan itu nggak menggunakan intro. Jadi agak susah nih kalau nggak menggunakan intro. Indonesia, mi, fa, sol, mi, ya. Mi-nya di mana? Kan samain, nggak sama juga tuh suaranya. Jadi kalau menurut saya ada hal-hal lain juga yang tidak pernah kita perhatikan adalah 1, mengenai petunjuk temponya berapa. Nggak ada tuh kecepatannya. 2, nadanya sebetulnya di mana nih yang enak. Kalau kita tadi nyanyi di G ya. Biasanya kalau orang-orang yang lain, karena dulu Wage Rudolf Supratman itu menciptakannya menggunakan biola. Biola itu kan range-nya lebar ya. Begitu dinyanyiin orang, kalau kerendahan-rendahan tingginya nggak nyampe gitu ya. Atau sebaliknya tingginya nyampe, rendahnya nggak nyampe. Ya, jadi biasanya umum di F. Lalu hal lain adalah mengenai dinamika. Ya, tadi kan ada harusnya yang piano, terus forte gitu. Biasanya orang-orang nyanyi lagu Indonesia, tanah, terus aja lempeng gitu kan. Nggak ada dinamikanya. Jadi menurut saya, kalau lagu Indonesia Raya ini ingin didengungkan pada setiap upacara, dimanapun berada, bahkan orkes luar negeri pun kemarin tampil tadi malam konser, dia nyanyi membawakan lagu Indonesia Raya dulu. Jadi diperlukan petunjuk tambahan atau penyempurnaan. Ini usul ya. Misalnya temponya di berapa gitu ya. Kan sekarang kalau tempo metronom gampang di handphone udah ada metronom ya. Nggak perlu beli metronom di toko musik. Beatnya berapa? Tam ini berapa gitu ya. Terus nadanya ditentukan di F atau di G. Ya.
Nyari nada juga gampang sekarang, di handphone tuh udah bisa piano gitu di download di handphone ya. Jadi handphonenya nggak nyari Pikachu terus ya. Ya, Pokemon Go gitu ya, agak berguna dikit gitu ya. Nah, terus kita tentukan lagi, misalnya intro yang dipakai adalah misalnya yang tadi kita contohkan. Ta 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 ta. Kalau intro udah masuk begitu, pasti sudah masuk. Celakanya lagi ada konduktor biasanya juga nggak tahu semua lagu, mau itu Indonesia Raya kayak mau lagu apa-apa, pokoknya masuk dihitung 4. 1, 2, 3, 4 Indonesia, aduh. Padahal dia opmat. 1, 2, 3 Indonesia. Ya. Jadi petunjuk itu mungkin perlu ditambahkan ya, atau dibikin peraturan, bukan peraturan maksudnya petunjuk pelaksanaan tambahan. Yang terakhir saya usulkan agar kita membuat -1 lagu Indonesia Raya yang ditaruh di website khusus bisa diunduh sama semua orang. Setuju nggak? Nah, jadi kalau nggak punya piano atau apa, download aja. Pasti lagunya standar, official yang keluarin pemerintah, iringan piano, iringan simfoni, iringan orkestra, dan seterusnya. Website Indonesia Raya. Ini usul. Baik, Kang Purwa, mungkin kita tidak usah berpanjang lebar. Ya, silahkan dilanjutkan. Dan sekali lagi saya juga berharap bahwa lagu Indonesia Raya bukan lagu pop. Ini lagu kebangsaan. Hikmat. Iya, nah itu satu lagi bahwa lagu Indonesia Raya itu kalau bisa ya itu dilatih loh di sekolah-sekolah itu jangan cuman lagu Indonesia Raya nyanyiin gitu. Dilatih karena menurut saya kalau dapet tuh ya lagunya, apalagi kalau melihat standar 2, standar 3 sih saya merinding. Sebab menurut saya ini relevan banget dengan kondisi bangsa hari ini ya. Berjanji, di sanalah saya berdiri untuk selama-lamanya, abadi, itu semuanya concern ya. Saya juga gak tahu Wage Rudolf Supratman kok begitu visioner dulu ya. Ya, saya pikir tepuk tangan dong untuk Wage Rudolf Supratman. Nah, jadi ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sekolah-sekolah, saya percaya di sini juga banyak guru-guru. Nah, Indonesia Raya ini dilatih sebagus mungkin, sehikmat mungkin supaya yang menyanyikannya anak-anak itu merasa bahwa oh iya saya berdiri di sini untuk Indonesia, merasuk di dalam jiwa, nggak cuma jadi formalitas dan ritual. Untuk itu mudah-mudahan rasa kebangsaan anak-anak Indonesia punya integritas, maju terus dan anak-anak Indonesia masa depan. Dan anak-anak Indonesia bangga sebagai manusia Indonesia. Sekali lagi terima kasih Kang Purwa. Sama-sama Pak Hobi. Selamat bertugas. Ini mau dinyanyiin lagi nggak? Nggak usah. Mau nggak kira-kira? Mau nyanyi nggak sekali lagi Indonesia Raya? 3 standar. Yuk kita berdiri sama-sama untuk Indonesia Raya. Sorry. Indonesia
Baik, hadirin kami persilahkan duduk kembali. Ya itulah tadi kita sudah mendengarkan arahan dari Pak Obi dan juga Kang Purwo bagaimana sih sebenarnya menyanyikan dan juga memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mungkin saya lihat di sini ada teman-teman dari mahasiswa, ada adik-adik juga yang SMA ya? Iya, sekolah SMA pasti kan dalam upacara hari Senin biasanya diminta untuk mengkondak. Berarti tadi sudah mendengarkan arahan dari Pak Obi dan Kang Purwo udah bisa dong ya kalau saya tanya ya? Udah bisa belum? Mana suaranya? Langsung takut nih kayaknya. Udah bisa belum? Ya, semoga nantinya kalian yang ada di sini beruntung sekali karena bisa mendengarkan langsung arahannya dari Kang Purwo dan juga Pak Obi. Bagaimana sih sebenarnya menyanyikannya, bagaimana sih ketukannya, biramanya dan lain-lain sebagainya. Dan tentunya kalian yang akan menjadi the agent of change atas mungkin kekurang tahuan yang selama ini terjadi terkait dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setuju ya? Setuju, jadi semua di sini akan berusaha menjadi influencer kalau bahasa Inggrisnya tuh menjadi yang memberikan pengaruh besar lah kepada Indonesia secara khususnya gitu ya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam 3 stanza yang kalian udah tahu benar gitu. Ya kan, mungkin di sini nanti teman-teman pulang pasti main sosial media. Nah itu bisa dipergunakan sebagai media komunikasi untuk memberitahukan kepada seluruh dunia dan secara khusus kita berbicara Indonesia terlebih dahulu. Bahwa ternyata menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti ini loh. Janji ya? Janji saya mau dengar suaranya, saya berjanji gitu. 1, 2, 3. Nah, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, hadirin dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati para anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia, para sesepuh pendidikan, ada Bapak Profesor Wardiwan Joyonegoro, Bapak Gunawan Wiradi, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para pegiat, pemerhati, dan pelaku pendidikan, grup musik Gita Bahana Nusantara, Kang Purwacaraka, Pak Obi, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Khususnya anak-anakku sekalian, para mahasiswa dan siswa seluruh Indonesia, para pemirsa televisi Republik Indonesia yang saya cintai. Kebesaran sebuah bangsa diukur dari sejauh mana bangsa tersebut sadar akan sejarahnya. Kesadaran akan sejarah kebangsaan seyogyanya tercermin dalam ingatan dan penghargaan pada simbol-simbol negara. Bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, serta lagu-lagu nasional seharusnya dimaknai sebagai batu pondasi dari imajinasi kebangsaan kita. Simbol-simbol tersebut muncul secara historis melalui rangkaian sejarah yang panjang, mulai dari perjuangan menjelang kemerdekaan sampai detik-detik tercapainya kemerdekaan hingga pada saat awal sejarah mengisi kemerdekaan. Gelombang perjuangan itu sangat panjang dan telah menuntut banyak pengorbanan, keringat maupun darah. Mawas akan sejarah kebangsaan Indonesia berarti siap sedia
untuk terus-menerus memaknai kembali simbol-simbol negara kita seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, seiring dengan perubahan dan perkembangan tantangan bangsa Indonesia. Kesadaran akan sejarah kebangsaan yang tercermin dalam simbol-simbol negara ini tercantum antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958, seperti yang telah disebutkan oleh Pak Purwacaraka, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dalam dokumen yang tersebut terakhir dinyatakan bahwa Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dapat diperdengarkan dan atau dinyanyikan A. sebagai pernyataan rasa kebangsaan, B. dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran. Jadi kewajiban untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam setiap upacara bendera di sekolah-sekolah yang termasuk mestinya di perguruan tinggi yang sudah mentradisi selama ini merupakan cerminan dari keinginan bersama untuk merawat ingatan akan sejarah kebangsaan. Kita perlu memupuk ingatan sejarah dengan menyatakan rasa kebangsaan kita melalui musik. Atas pertimbangan itu, pada kesempatan ini saya menyerukan kepada para guru, pengelola sekolah, pegiat pendidikan di tanah air, baik di sektor pendidikan formal maupun non-formal, supaya membuka dan menutup kegiatan proses belajar mengajar, baik di tingkat dasar, di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, dengan bersama-sama menyanyikan lagu-lagu nasional. Di antara lagu-lagu tersebut, antara lain misalnya menyanyikan lagu Bangun Pemuda, Pemudi-Pemuda, karya A. Simanjuntak, dan ditutup dengan lagu Indonesia Pusaka, karya Ismail Marzuki. Tentu juga masih banyak lagu-lagu kebangsaan kita, lagu-lagu nasional kita yang bisa menyentuh relung nurani, renung hati, kesadaran berbangsa untuk siswa-siswa kita, mahasiswa-mahasiswa kita. Demikianlah seruan, sambutan dan seruan kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadikan pedoman dalam rangka kita meningkatkan, memperkuat pendidikan karakter untuk generasi bangsa Indonesia 2045 yang lebih menjanjikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Muhadjir Effendi. Kami mohon untuk berkenan tetap berada di tempat Pak. Dan kami mengundang kembali ke atas panggung Kang Purwa dan juga Pak Obi. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi untuk Kang Purwa dan Pak Obi, karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama dengan paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara bersama solois biola Sigit Ardityo. Ya, kami persilakan Kang Purwa dan juga Pak Obi untuk dapat kembali naik ke atas panggung. Ya. Dan akan bersama kita dengarkan paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara bersama solois biola Sigit Ardityo dalam lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Hadirin dan penonton yang kami hormati, yang kami banggakan. Sekarang akan kita dengarkan kembali gesekan biola. Didit membawakan satu lagu yang sudah tidak asing lagi. Indonesia Pusaka, aransemen Kang Purwa. Mohon tepuk tangan yang meriah. Sebelumnya sih saya ingin tanya sama Didit. Dit,
apa sih rasanya memainkan biola asli Pak Wage Rudolf Supratman. Dan itu tadi aslinya memang begitu ya, melodinya aslinya begitu ya? Iya. Tam 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 Iya. gitu. Dan sedikit waltz ya karena 6/8. 6/8 Iya, ya. bukan Mars. Bukan Gitu. Mars ya. Iya, iya. Gimana rasanya? Itu tadi, waduh biolanya dibawa dari museum loh Iya. sore. Deg-degan. Itu biolanya artifacts loh ya. Iya, Ya, iya, itu iya. benda purbakala itu. Iya. Ya. Lah iya kalau misalnya Indonesia Raya aja udah 88 tahun. Kita coba menghitung ya. Dulu umurnya W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman berapa ya umurnya Pak ya? Bapak mungkin tahu Pak Muhadjir? Enggak hafal ya Pak ya? Saya juga enggak hafal Pak. Tapi katakanlah umurnya 25, kan latihan biola nggak mungkin 1 hari dong ya, bener nggak? Iya. Paling nggak 5 tahun, paling nggak taksiran saya biola itu umurnya 93 tahun. Iya mestinya Pak, tapi masih bagus Pak, wah itu. Ya. Gimana? Saya dengar di belakang dari yang punya biola, museumnya, itu usia biola itu sudah 500 tahun. Oh, yang benar. Iya. Benar? Ya, ya. Jadi dengan umur saya ya beda tipis lah. Gitu. Ya. 500 tahun. Bukan main. Bukan main ya. Ya, saya kira seorang Didit kan bangga dong. Saya tahu bahwa setelah W.R. Supratman ada Mas Idris Sardi dimainkan 10 tahun yang lalu dan hari ini dimainkan. Ini acara yang luar biasa sekali. Ya, saya kira itu ya. Kita sekarang lihat Didit untuk memainkan Indonesia Pusaka. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Didit.
Indonesia Pusaka, ciptaan Ismail Marzuki. Ya kami mohon berkenan Kang Purwa dan juga Didit berada di tempat. Kami minta tolong teman-teman untuk memberikan mic. Saya penasaran sedikit, saya maju kayaknya ya. Biar lebih deket sama Didit. Salah, enggak ya. Oke, mic-nya boleh? Ya. Didit, saya tadi di belakang banyak sekali kayak titipan gitu ya. Nanya Instagramnya Didit tuh apa sih gitu katanya. Ya enggak sih teman-teman? Tuh, ada enggak katanya? Ada. Apa tuh? Aduh malu-malu loh. Saya jadi deg-degan deh. Loh enggak ya? DIDIET violin @DIDIET violin nyambung. @DIDIET violin. violin. Langsung di-add, langsung buka handphonenya. Mungkin Kang Purwa iri kalau nggak ditanya Kang Purwa ada nggak? Yang Saya itu ya Instagram nggak punya, Facebook nggak punya. Saya punya cuman WA, telepon, sama lain itu juga baru sebulan ini. luar biasa Agak ya. ini ya, agak gaptek emang Oh sih. agak gaptek. Nggak punya Instagram, nggak punya Twitter, nggak punya Facebook, tapi terkenal. Tepuk tangan dong. Soalnya kadang-kadang orangnya itu lagi di situ. Oh gitu, itu punya lagi. pet dia juga. kan. Jadi habis waktu lah saya. Oh gitu, Yang siap. penting ada telepon, bisa main nggak kapan gitu, orderan. Dan saya mau tanya sedikit sama Didit. Oh tuh katanya. Sama Didit nih Dit. Dari kapan sih Dit belajar main biola sampai bisa, aduh kalau tadi saya lihat tuh menghayati sekali dan juga outputnya jadi, lantunannya jadi luar biasa sekali indahnya. Dari umur 3 tahun. Wow. Umur 3 tahun. Makanya 3 tahun anaknya suruh belajar biola atau belajar musik gitu. aja ya. Jangan anteng tapi dikasih gadget ya. Iya, betul, itu. betul itu. Anteng sih, cuman nggak Betul. bisa apa-apa ya. Paling main game, Pikachu lagi. Oh Pikachu lagi. Kalau tadi perasaannya gimana sih, tadi udah ditanyain Kang Purwa juga. Sebenarnya tuh perasaan yang dari hati terdalam lah. Didit nih kan kayaknya pemalu ya orangnya. Mungkin bisa diceritain, kalau tadi tuh cuma sedikit aja kita taunya. Oh seneng aja gitu, bangga aja gitu. Tapi sebenarnya gimana sih, bisa diceritain? Ya satu kehormatan dan kebanggaan terbesar dalam hidup saya mungkin ya. Karena nggak semua pemain violin di Indonesia bisa untuk menyentuh apalagi memainkan biola tersebut. Oh gitu ya, luar biasa sekali loh. Saya melihat Didit ini luar biasa sekali ya Kang Purwa ya. Selain apa gesekan biolanya yang luar biasa, ternyata Didit juga bisa menggesek hati saya gitu. Oh gitu ya? Oh enggak ya? Saya nggak ikutan. Oh enggak ikutan. Kang Purwa, saya dari tadi mau tanya sekali. Mungkin teman-teman di sini juga kan sering diminta untuk menjadi konduktor dadakan gitu ya Kang ya. Sebenarnya kalau tadi saya melihat Kang Purwa tuh membawakan tahu bagaimana sih sebenarnya saat kita harus pelan gitu kan. Bahkan sampai nunduk-nunduk gitu. Harus cepat seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang basicnya jauh dari latar belakang musik gitu Kang Purwa. Sebenarnya bisa nggak sih untuk kita bersama-sama mengajak Indonesia ini untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dengan benar dengan 3 stanza tadi gitu. Iya, jadi kan kalau kita bicara mengenai tangan kanan ini tadi kan kasih tempo ya. Kasih temponya nih. Kalau kita cepet-cepet jadinya, kalau kita pelan jadinya. Ya, tergantung cara kita memimpin itu. Yang kiri biasanya ekspresi. Ya, dia tergantung ekspresinya mau keras, mau pelan, ya kan. Gerakan kita kan ada gunanya untuk leading. Tapi mudahnya mungkin kalau untuk ibu-ibu, bapak-bapak atau adik-adik semua yang biasa suka suruh pimpin itu ya, semua orang sebenarnya bisa memimpin. Ya, yang penting dia tahu temponya berapa. Oleh sebab itu saya tadi bilang bahwa kita harus tetapkan temponya supaya dia tahu di tempo berapa, ya. Dan kalau misalnya nanti website itu terjadi dan terlaksana dengan waktu yang segera, saya pikir pasti semua orang di Indonesia ini akan menyanyi jauh lebih standar, jauh lebih sama, dan jauh lebih punya getar. Ya, karena Indonesia Raya dibawakan dengan benar dan baik. Itu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Purwa dan juga Didit. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Sekali lagi. Ya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan juga Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Tadi kita telah mendengarkan bersama lagu Indonesia Pusaka, ciptaan Ismail Marzuki dengan lantunan biola dari Sigit
Ardityo. Dan juga paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara dengan konduktor Purwa Caraka. Tepuk tangan dong sekali lagi. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Muhadjir Effendi. Dan tentunya kami berjanji Pak, kalau tadi Bapak sudah mendengar janji kita semua ya, tadi semua ada janji ya? Semua sudah berjanji akan kembali mempelajari lagu kebangsaan Indonesia Raya, termasuk dengan menyanyikan secara lengkap 3 stanza dengan cara yang benar. Tepuk tangan untuk kita semuanya sebagai pengikat janji kita untuk bangsa Indonesia. Kalau tadi kita sudah tahu bagaimana cara menyanyikan dan juga cara memimpin lagu Indonesia Raya. Namun kami akan mengundang saat ini Bapak Gunawan Wiradi untuk dapat menceritakan sejarah dan lirik lagu Indonesia Raya dari awal mula lirik 3 stanza ke bentuk yang sekarang ini. Kepada Bapak kami persilahkan Pak. Tepuk tangan untuk Bapak Gunawan Wiradi. Yang saya hormati Bapak Menteri, yang saya hormati Bapak Dirjen, tamu undangan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi disampaikan bahwa saya ingin menyampaikan renungan sebenarnya ya. Sebab waktunya tidak ada, waktunya pendek. Kalau mau berbicara mengenai Indonesia Raya, sejarahnya dan sebagainya, itu akan panjang lebar. Sebelum itu saya merasa terima kasih sekali oleh Bapak siapa tadi yang menyampaikan landasan hukum bagaimana menyanyikan Indonesia Raya, juga sejarahnya dan sebagainya. Karena waktunya sempit, saya hanya ingin mengatakan 2 hal saja. Yang pertama, tiap bangsa, tiap negara itu mempunyai simbol 4 hal yang dapat dikatakan disakralkan, yaitu bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan bahasa. Ini tidak boleh dibuat main-main, yang 4 ini. Karena itu tadi juga diuraikan mengenai aturan bagaimana menyanyikan Indonesia Raya. Saya mempunyai pengalaman di Jogja, seminar, fasilitatornya nyanyi, kita sedang nyanyi Indonesia Raya, dia menari. Saya langsung ambil mic, saya peringatkan. Jadi jangan main-main. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau sedikit aja sejarah itu, dulu sebelum bulan Juli 1944, itu refrainnya itu bunyinya bukan merdeka-merdeka tapi mulia-mulia. Ini sekedar saya sambil lalu saja untuk menyebutkan. Banyak kata-kata dalam lirik lagu itu yang mengalami perubahan-perubahan. Tapi sekali lagi bukan saatnya di sini saya uraikan itu. Saya ingin menekankan satu hal saja, yaitu apa landasan perbedaan, landasan filosofis dari 3 stanza itu. Lirik yang penting dalam stanza 1 adalah marilah kita berseru Indonesia bersatu. Itu sangat penting pada saat sebelum merdeka karena kita belum bersatu. Karena itu mari kita berseru Indonesia bersatu. Nah dulu kalimat berikutnya kan bangunlah
badannya, bangunlah jiwanya. Ini dikritik oleh Bung Karno. Lalu diganti, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu, kalau badannya bangkit, jiwanya belum bangkit ya jadi budak, kira-kira begitu. Jadi jiwanya dulu. Kalau jiwanya bangkit, sakit-sakit pun bangkit. Gitu. Itu. Lah sekarang ini hampir tidak ada upacara-upacara kah atau di manakah menyanyikan Indonesia Raya 3 stanza enggak ada. Selalu satu. Lalu saya berpikir, wah bolak-balik kok suruh berseru saja apa belum bersatu. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita menyanyikan lengkap. Memang terlalu panjang, tapi itulah kalau kita memang mau menghayati penghormatan kita kepada lambang bangsa kita. Jadi kalau baris yang berbunyi marilah kita berseru Indonesia bersatu, kita jejerkan ke stansa 2 bunyinya bagaimana? Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Ini mencerminkan satu landasan filosofis kita itu apa? Secara punya landasan spiritual. Ya, marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Manusia berbuat, Tuhan yang menentukan, tapi kita berusaha mendoa. Ya, karena itu sadarlah budinya, sadarlah hatinya. Itu landasan. Nah, kalau kalimat itu kita teruskan ke stanza 3, tadi berulang-ulang disebutkan. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semua. Itu adalah amanat agraria. Nah, amanat. Cita-cita kemerdekaan Indonesia itu apa? Membangun bangsa baru. Untuk dapat membangun bangsa baru, apa yang mula-mula dilakukan? Para pendiri bangsa dari awal sadar. Dan itu tercermin dari stansa 3 itu. Apa? Menyelamatkan semuanya. Makna agraria bukan sebatas tanah. Tapi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Itulah makna agraria yang sebenarnya. Oleh karena itu, belum ada 1 tahun Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia sudah melakukan reforma agraria. Itu artinya konsekuen dengan bunyi stansa 3 itu, menyelamatkan semuanya. Ya. Tahun 46 sudah melakukan reforma agraria itu. Nah, ini kita semua tahu bahwa ada rasa seolah-olah semangat kita itu menurun. Nah, oleh karena itu inilah saatnya dengan acara ini saya mengharapkan, saya pribadi mengharapkan pemuda-pemuda kita harus mulai bangkit. Bangkitlah jiwanya, bangkitlah badannya untuk Indonesia Raya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gunawan Wiradi. Boleh tepuk tangan yang luar biasa sekali buat Pak Gunawan Wiradi. Karena sudah bersedia hadir di hadapan kita semua dan menceritakan inti ataupun isi makna dari lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita akan mendengarkan pembahasan sejarah Kongres Pemuda II pada tahun 1928 dan juga lagu Indonesia Raya yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Dr. Hilmar Farid. Kami persilahkan.
Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mendikbud, Pak Muhadjir Effendi, mohon izin untuk berhenti sebentar Pak. Sebagai dirjen saya mau bicara sebagai sejarawan ini. Waktu pertama saya mendengar Indonesia Raya yang 3 stanza, memang itu diajarkan di sekolah dan banyak dari kita ingat. Ya. Tetapi juga timbul di dalam benak saya gitu. Berapa dari kita ini yang sesungguhnya tahu bahwa Indonesia Raya terdiri atas 3 stanza. Dan kemarin malam dengan teman-teman saya kasih pertanyaan kecil. Berapa dari teman-teman ini yang sebelum memainkannya tahu bahwa Indonesia Raya terdiri atas 3 stanza? Boleh tunjuk tangan yang tahu. Ya, bisa dihitung dengan jari. Dari yang tahu ini, berapa yang hafal? Jadi, yang ingin saya sampaikan sebetulnya sekelumit sejarah. Ini bukan kuliah sejarah, tidak akan panjang. Tetapi menggambarkan perjalanan Indonesia Raya yang cukup panjang sesungguhnya. Ya. Dan mulai dari beberapa pertanyaan dasar gitu. Apakah sejak awal, dan ini kalau misalnya kita lacak di media, di internet, kita akan lihat gitu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah lagu ini awalnya memang judulnya itu sudah Indonesia Raya atau belum? Ya. Dan bisa lanjut gambar. Ya. Jadi ketika pertama kali dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928, ya, sebetulnya niat dari Wage Rudolf Supratman itu memberinya judul Indonesia Merdeka. Tetapi karena pada saat itu masih hidup di bawah tindasan kolonial, polisi ada di mana-mana, maka dipikir bahwa kata merdeka ini bisa menimbulkan reaksi, ya, sehingga kemudian dipilih kata Indonesia Raya. Dan sejak awal itu adalah judul resmi yang digunakan. Ini adalah terbitan, bisa lanjut gambarnya. Ya. Partitur yang dibuat oleh Wage Rudolf Supratman dan kemudian diterbitkan di seluruh rakyat Indonesia dan kemudian juga di koran Sinpo, ya, dengan 3 stanza. Itu juga menjadi pertanyaan beberapa tahun lalu kalau saya tidak keliru ada pejabat tinggi yang bertanya-tanya, kok Indonesia Raya 3 stanza, bukannya 1? Ya. Tapi memang sejak awal sudah 3 adanya. Nah, bisa lanjut. Nah, kemudian ada pertanyaan, ada beberapa versi sesungguhnya. Ya. Berapa versi dari Indonesia Raya ini. Nah, kita tidak punya rekaman dari tanggal 28 Oktober 1928 ketika Wage Rudolf Supratman memainkan biolanya di acara penutupan Kongres yang dilaksanakan di Jalan Keramat 106. Tidak punya kita rekaman itu. Ya. Tetapi ada klaim yang kemudian mengatakan bahwa Indonesia Raya pada tahun 27 sudah direkam oleh sebuah perusahaan, ya. Dan bisa kita perdengarkan sebentar versi yang tahun awal itu. Bisa keluar bunyinya? Oke, mohon maaf. Nanti kalau misalnya tersambung tolong dikasih tanda. Jadi tidak ada bukti otentik ya bahwa rekaman yang tadi kita lihat itu sebelum ini. Bisa balik. Maaf nih operator cadangan yang di... Karena yang utama berdiri di depan. Jadi tidak ada bukti otentik ya bahwa itu memang adalah rekaman pertama dibuat tahun 27 ya. Tetapi betul bahwa Yo Kim Chan ya adalah orang yang pertama kali merekam. Dan saya kira poin pentingnya ya dari fakta-fakta sejarah ini gitu bahwa di masa itu ya ketika Wage Rudolf Supratman untuk pertama kalinya memperdengarkan lagunya dan kemudian merekam di
satu perusahaan milik orang Tionghoa, ya, bahwa sesungguhnya ini adalah milik bersama, ya. Dan orang-orang seperti Yeo Kim Chan dan juga ada Teo Tek Hong, ya, itu pengusaha rekaman di masa itu menyebarluaskan piringan hitam itu. Tentu bukan tanpa risiko. Pada saat itu memperdengarkan lagu Indonesia Raya itu bisa berakibat penjara. Ya. Jadi disebarluaskan oleh para pengusaha rekaman ini dan luar biasa. Ya, dan saya kira kalau sekarang kita di masa sekarang punya semangat gotong royong semacam itu di antara semua golongan, ya, mungkin separuh dari masalah kita ini bisa selesai. Ya. Dan saya kira seperti kita tadi semua ikut merasakan, kita semua menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh semangat, ini bisa jadi titik tolak untuk membangun semangat gotong royong itu. Rekaman sudah mulai bunyi, ini yang tahun 1927. Kalau kita perhatikan orkesnya keroncong, ya. Dan memang versi yang aslinya itu didekatkan ke situ karena ingin mendapat tempat di hatinya rakyat. Dan salah satu genre musik pada masa itu yang sangat populer adalah keroncong. Maka keroncong dipakai sebagai sarananya. Nah, perubahan terjadi ketika di zaman Jepang, ya, Indonesia Raya, ya, itu pemerintah Jepang membentuk satu panitia, ya, untuk mengubah, ya, Indonesia Raya yang versi tadi kita dengarkan agak keroncong menjadi seperti ini. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Itu adalah versi yang dibuat pada tahun 1944, tepatnya bulan September 1944, ada panitia yang diketuai langsung oleh Bung Karno, anggotanya antara lain Ki Hajar Dewantoro, Sudibyo, itu suami dari orang yang kita kenal dengan nama Ibu Sud, Dharma Wijaya dari Taman Siswa, Kusbini, ayah dari konduktor kita, ya, dan Muhammad Yamin, Kornel Simanjuntak dan beberapa tokoh lainnya. Dan versi syairnya berubah. Ya. Kalau sekarang kita nyanyikan Indonesia Raya, itu dulu Indonesia. Nah, itu perubahan terjadi pada tahun 1944. Nah, versi yang kemudian, sekarang kita gunakan, ada karya Joseph Kleber, seorang musisi asal Belanda. Ya. Pada tahun 1950, ia diminta oleh Yusuf Rono Dipuro, waktu itu pemimpin RRI, untuk membuat aransemen baru. Dan setelah beberapa kali diskusi dengan Bung Karno, baru selesai. Dan pesan Bung Karno antara lain yang tadi kita diingatkan oleh Kang Purwacaraka, gitu, bahwa 4 baris sebelum refrain dibuat menjadi liefelijk, artinya penuh kecintaan, agak mendayu-dayu. Ya, jadi bagian bangunlah jiwanya, bangunlah badannya itu liefelijk, dipesan oleh Bung Karno begitu, dan kemudian di aransemen oleh Joseph Kleber itu, dan efek itu, liefelijk itu dicapai dengan dominasi alat gesek, khusus pada bagian itu. Dan setelah itu baru dalam refrain yang menjadi fortissimo, Indonesia Raya Merdeka, Merdeka. Dan lengkap dengan simbal, timpani, dan trompet. Nah, saya ingin kembali sedikit kepada sejarahnya. Ketika awal diperdengarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada yang bilang bahwa pada saat itu hanya Wage Rudolf Supratman yang main biola. Tapi kemudian ada keterangan dari Ibu Sardijah Niung, ya, yang tidak lain adalah Ibu Sud,
bahwa beliau juga hadir di rapat penutupan itu. Nah, apakah ada 2 biola? Nah, ini adalah pekerjaan rumah bagi Museum Sumpah Pemuda. Ini pimpinannya ada di sini, Bu Huriati. Ya. Tolong dipikir betul-betul gitu, jangan sampai kemudian diorama kita keliru. Kalau ada Ibu Sud, tolong ditambah patungnya segera. Nah, Museum Sumpah Pemuda ini juga menarik sebagai sebuah gedung. Ya. Ini disewa oleh Gerakan Pemuda dan pemiliknya itu adalah Si Kong Liang. Ya. Dia tahu rumahnya akan dipakai oleh Gerakan Pemuda tapi tidak membuatnya surut. Dan menarik sekali kalau misalnya sekarang kita lihat peran dari mereka yang sekarang ini sering kita sebut sebagai keturunan. Ya. Ternyata pengaruh dan perannya di masa lalu begitu besar. Dan bukan hanya keturunan Tionghoa. Pada tanggal 3, 4 dan 5 Oktober 1934, para pemuda keturunan Arab berkumpul dan membuat satu maklumat kesetiaan kepada Indonesia lebih daripada tanah asalnya. Ya. Sehingga sekarang kita juga terheran-heran kenapa ada orang yang lebih setia kepada tanah asalnya daripada Indonesia. Dan tokoh yang berada di dalam gerakan ini tidak lain adalah Abdurrahman Baswedan, A.R. Baswedan, yang lebih dikenal dengan A.R. Baswedan. Nah, lagu ini, Indonesia Raya ini, juga besar pengaruhnya di dalam membangkitkan semangat kebangsaan. Ya, mungkin dari sebagian dari kita tidak lagi bisa merasakannya sekarang, gitu ya. Karena dinyanyikan tadi seperti diingatkan datar-datar saja, ya, tanpa kemudian memahami betul juga maknanya. Ini A.R. Baswedan, bisa pindah? Ini adalah laporan-laporan dari polisi dan intelijen Belanda khusus mengenai Indonesia Raya. Ya. Jadi polisi itu mencatat kapan, berapa banyak orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan mulai dirasakan betul-betul sebagai ancaman. Begitu mengancamnya sampai tidak kurang dari Menteri Luar Negeri Belanda ya, mengumpulkan berkas khusus dan mengirimnya kepada Menteri Tanah Jajahan untuk mengurus apa yang disebut lagu, waktu itu disebut lagu perontak, ya, lagu pemberontakan yang judulnya Indonesia Raya. Tetapi ya ini misalnya, ya, itu Minister van Buitenlandse Zaken itu artinya Menteri Luar Negeri yang menandatangani, ya, sekjennya itu, Pak Didinya kalau di Kemdikbud itu yang tanda tangan. Ya. Itu menyatakan menyerahkan itu setumpuk berkas mengenai lagu Indonesia Raya. Selanjut. Ya, ini lagu yang pertama kali diperdengarkan di dalam Kongres Pemuda dan kemudian menyebar melalui Kairo. Ya, dan ini tidak lain dari jasa orang-orang yang merekam dan kemudian menyebarluaskan lagu ini kemana-mana. Dan polisi beberapa kali mencatat bahwa lagu ini bukan hanya dinyanyikan, karena pada itu syairnya datang terlambat dan tidak diketahui oleh banyak orang, tetapi lagu itu disiulkan, ya, disenandungkan, dan itu betul-betul rasanya penguasa kolonial itu seperti terkepung oleh lagu itu. Dan memberlakukan larangan secara efektif, lagu itu tidak boleh disenandungkan, tidak boleh disiulkan gitu ya. Jadi kita bisa lihat gitu ya betapa kekuatan dari lagu ini di dalam membangun persatuan atau rasa kebangsaan di dalam masyarakat. Ya. Ya, ini soal penangkapan-penangkapan dari mereka yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita menyanyi dengan semangat itu mesti kita ingat betul gitu bahwa pernah ada orang dulu zaman dulu itu dikejar-kejar karena lagu ini gitu. Ini satu kumpulan berkas khusus mengenai pelarangan Indonesia Raya. Terus ini yang penting ya. Dan salah satu kelompok yang paling gencar menyenandungkan, menyanyikan, dan ini beberapa kali terjadi itu adalah pramuka. Jadi buat adik-adik pramuka tuh ingat sejarahmu itu. Ya. Di masa lalu gitu. Dan memang ada catatan-catatan, ya dari dulu pramuka itu ada unsur nakal-nakalnya juga gitu. Kalau lewat rumah asisten residen, dia nyanyikan lagu itu. Dikejar sama polisi, dia diam, jalan. Dia pulang lagi, dia nyanyi lagi. Dan begitu. Ya. Dan membuat orang betul-betul merasa tidak tenang di dalam kekuasaannya. Lanjut. Ya, terus. Ya ini Supratman.
tokoh yang bernasib tragis meninggal pada usia sangat muda, 35 tahun. Ya. Menciptakan lagu itu ketika usianya 25 tahun, Kang Purwa tidak salah tadi menebak persis 25 tahun usianya. Lanjut. Dan kemudian sekarang muncul versi yang kita kenal dari Joseph Kleiber, dimainkan antara lain, ya, yang terpenting saya kira patut catat di sini adalah ADMS dengan Twilight Orchestra pada tahun 1997, ya. Tetapi lagu itu kemudian yang sekarang kita sering gunakan di sekolah-sekolah, bahkan di kementerian, dimainkan oleh Victorian Orchestra dari Australia. Ya, lanjut. Ini adalah Daniel Inbal, ya, yang memimpin orkestra dari anak-anak muda dunia. Ya. Pada tahun 2007 memainkan Indonesia Raya juga. Mereka berusia 16 sampai 25 tahun, berasal dari 40 negara di dunia. Jadi kita bangga bahwa Indonesia Raya mendapat sambutan begitu luas dari seluruh dunia. Dan saya lebih bangga lagi pada malam ini bisa memperkenalkan Gita Bahana Nusantara. Anak-anak kita yang dilatih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Menteri, sudah 13 angkatan, jumlah mereka 1.600 sekarang total. Dan mereka memberi warna khusus, saya kira, bagi kita. Setiap 17 Agustus mereka inilah yang bermain di Istana Negara. Dan banyak dari mereka, sepanjang pengetahuan saya, itu ketika mulai tidak menguasai alat musik, tidak menguasai paduan suara, ya, jadi bukan orang-orang terlatih sejak awal. Mereka masuk dalam melalui satu proses seleksi yang berat, ya, dan jumlahnya sedikit. Pak Menteri, sepertinya nih kita perlu perbanyak jumlah mereka ini. Kita lipat gandakan usaha pendidikan karakter melalui kesenian. Sekolah-sekolah kita sudah terlalu lama sepi dari kesenian. Dan kita perlu mengembalikan ini. Inilah yang akan kita kerjakan ke depan. Kita bawa kembali kesenian ke sekolah. Dan kita nggak mulai dari konsep-konsep yang besar, yang hebat-hebat, yang muluk-muluk, tidak. Kita mulai dari Indonesia Raya. Menyanyikan Indonesia Raya sudah besar, ya, karena bukan lagu yang mudah. Kita tahu ambitus atau range suaranya dari yang terendah seperti dijelaskan Pak Purwacaraka tadi sampai yang paling tinggi itu cukup jauh. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang anak-anak Indonesia bisa kita latih menyanyikan Indonesia Raya secara melodik benar, paham betul syair yang tadi disampaikan oleh Pak Gunawan Wiradi, saya kira kita sudah selangkah lebih maju dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Saya kira itu, ini bukan himbauan, sekarang kembali sebagai Pak Dirjen, Pak Menteri. Saya kira inilah agenda yang mesti kita kerjakan bersama-sama. Saya senang sekali kita bisa kumpul dalam malam ini. Dan terima kasih secara khusus saya ucapkan pada Gita Bahana Nusantara, anak-anak Indonesia, mereka usia 16 sampai 25 tahun, dilatih selama beberapa angkatan, dan kita sangat-sangat berharap kesediaan teman-teman juga untuk terlibat di dalam pendidikan karakter anak-anak generasi kalian yang selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Dr. Hilmar Farid, yang pada malam hari ini katanya berbicara sebagai seorang sejarawan. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah. Ya Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kembali kita akan dihibur oleh paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara dengan konduktor Purwacaraka yang akan mempersembahkan lagu-lagu penguat nasionalisme kita.
antara lain Dari Sabang Sampai Merauke, ciptaan R. Surarjo, aransemen Adi MS. Yang kedua Bendera, ciptaan Eros Chandra, aransemen Purwacaraka dan solois Rachel Vira Medioyan dan dari Provinsi Banten. Kemudian menyanyikan nyanyian Nusantara dalam bentuk medley dengan lagu-lagu daerah gubahan Singgih Sanjaya. Indonesia Jaya, ciptaan Caken M, aransemen Singgih Sanjaya dengan duo vokalis Roland Roger Istia dari DKI Jakarta dan Dara Brilian Pramesti dari Bangka Belitung. Dan terakhir Bagimu Negeri, ciptaan Kusbini, aransemen Singgih Sanjaya. Ini dia kita tampilkan Gita Bana Nusantara dengan Purwacaraka. Sajaku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Pertahankan kau demi kehormatan bangsa, pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawan. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di
seharum bunga mawar. Tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Oh biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh menginjakanmu. Berkahkan kau demi kehormatan bangsa, berkahkan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar
terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Masa
tak pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, obatkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia dan berperang kawan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia, Indonesia Jaya. Ya hadirin yang kami muliakan, sebagai persembahan penutup penampilan paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara akan mengajak seluruh pemudi dan pemuda Indonesia untuk bangkit dan menyingsingkan lengan baju membangun negara, menyongsong masa depan dan menjadi tanggung jawab seluruh generasi muda terhadap nusa bangsa Indonesia tercinta. Dan inilah persembahan terakhir, Bangun Pemudi Pemuda, ciptaan A. Simanjuntak dengan aransemen Adi MS.